Halo, selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Oke, kalau pada video sebelumnya kita udah berhasil bikin login menggunakan session ya. Nah, di video kali ini kita akan bikin loginnya menggunakan fitur autentifikasi bawaan Laravel. Nah, jadi kita jangan sia-siain fitur yang udah disiapin sama Laravel ya. Nah, ini kita belum jalanin local development support ya. Oke, projectnya ada di desktop ya kalau nggak salah, namanya project pertama. Oke, kita serve php artisan serve. Oke, harusnya udah bisa jalan. Oke, kemudian kita buka codingan kita. Oke, nah di sini yang akan kita modifikasi nggak akan terlalu banyak ya teman-teman ya, karena di step pertama kita udah banyak melakukan hal yang kita butuhin untuk membuat sistem login itu sendiri. Nah, sekarang kita hanya perlu ubah di bagian controller. Oke, nah di sini ya, di method login ya, karena kita mau menggunakan apa yang udah Laravel sediain, jadi kita nggak pakai cara manual kita menggunakan session itu. Jadi kita menggunakan yang namanya, kita cek gini deh ya, if out. Oke, ini kita import dulu out, kita use lah ya, kita use dulu si outnya ini. Nah, out item gini ya. Oke, kita akan cek si email dan password menggunakan autentifikasi bawaan Laravel. Jadi akan kita cek email itu kita dapat dari mana, request email ya, email. Kemudian untuk passwordnya kita juga dapat dari request password. Oke, jadi kalau ini berhasil terautentikasi atau istilahnya emailnya dan passwordnya ini sesuai, maka kita akan redirect ke dashboard. Jadi kalau sebelumnya kan kita ngeset session ya, kita set dulu sessionnya baru kita redirect ke dashboard. Nah, untuk penggunaan autentifikasi yang sudah Laravel sediain, kita nggak perlu ngeset session karena sudah dihandle sama Laravel sendiri. Oke, dengan begini aja kita sudah bisa ke login ya, ke halaman dashboard gitu ya. Kita coba, kita punya email ini, passwordnya 23456 123456 ya passwordnya, 123456. Coba kita cek request email password. Kenapa dia nggak mau return redirect dashboard out attempt. Oke. Jadi karena di bagian sini kita si dashboardnya masih kita protect di dalam middleware yang namanya check login middleware yang kita udah buat sebelumnya ya. Nah, karena kita udah pakai bawaannya Laravel, jadi kita udah nggak pakai lagi ini, kita pakai middleware yang udah Laravel sediain untuk autentifikasi. Kita refresh dashboard misalkan. Nah, udah bisa. Coba kita logout ya ke dashboard. Wah, ada error ya, the get method is not support for this route. Coba kita back ke sini dulu dia, kita cek untuk loginnya ya. Tadi kan nggak mau ya, 123456. Sip, udah ya, udah bisa. Karena sebelumnya kan menggunakan middleware ini ya, karena kan di middleware ini harus ada yang namanya session berhasil login. Karena nggak ada, makanya dibalik-balikin terus, ditendang lah istilahnya. Mungkin teman-teman yang kalau kurang familiar dengan middleware ya, aku kasih analogi sedikit ya. Jadi middleware itu bisa kayak pintu lah istilahnya ya.
Jadi untuk bisa mengakses semua routing ini harus melewati pintu middleware yang namanya out. Middleware ini pintu ya istilahnya ya. Bisa seperti itulah ya, atau kalau punya teman-teman punya analogi lain silahkan. Kalau gue nganggapnya bisa kurang lebih seperti itu. Jadi ini pintu yang namanya autentifikasi. Nah, di pintu ini si Laravel ngecek username email dan password. Kalau email dan passwordnya sesuai, maka si user bisa masuk ke routing ini karena sudah dicek di pintu ini ya. Kalau salah, maka akan dibalikin ke root lagi gitu ya. Misalkan kalau emailnya benar, ini kita salahin gitu ya. Nah, kayak gini ya, email atau password salah istilahnya. Karena di pintunya ini udah benar email dan passwordnya, maka si user baru boleh ke routing ini ya istilahnya. Ini ya middleware istilahnya, analoginya kurang lebih kayak pintu lah ya, kalau gua nganggapnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini jadi lebih simpel ya. Kita sudah menggunakan autentifikasi bawaan Laravel. Nah, kemudian untuk logoutnya, ini ada juga metode untuk logoutnya, lebih simpel juga. Kita login. Oke. Nah, ini sebenarnya juga dengan kita flash sessionnya juga bisa kan ya. Tadi berhasil juga ke logout ya. Karena memang si Laravel juga dia ada ngeset sebuah session ya untuk handle loginnya ini. Nah, ini jadi karena kita udah pakai autentifikasi Laravel, kita pakai untuk logoutnya juga yang dari Laravel sediain ya. Out, logout kayak gini. Udah, ini juga sama ya. Coba kita refresh, kita logout. Nah, kita balik lagi ke dashboard. Nah, dia nggak bisa ke dashboard, tapi di redirect ke halaman login. Kenapa ini muncul error? Jadi di route kita, ini dia nggak support method get nih. Jadi dia baca ke route, karena kita punya route dengan nama yang sama ya. Route dengan nama login. Ini di mana sih si Laravel? Kok kalau dia belum login, dia maksa ke halaman yang harusnya bisa diakses sudah login, kok dia redirect ke sini. Jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi di bagian yang namanya provider. Oh, bukan provider ya. Middleware, oke. Authenticate. Jadi perhatiin di sini ya teman-teman ya. Nah, ini yang menyebabkan dia lari ke sini nih, di sini. Kalau kita paksa ke halaman, misalnya kita ubah kita halaman mana ya? Ini misalkan ya. Nah, ini nggak diprotek sama middleware ya. Tapi jangan yang ini deh. Misalkan ini deh, CRUD ya. Terus kan kita nggak perlu ID. Oke, kita akan pindahinnya ke halaman CRUD ya. Misalkan ya, CRUD gini. Jadi kalau kita paksa ke dashboard ini kan harus sesudah login ya. Nah, ini kan jadi langsung ke redirectnya ke CRUD karena di sini sudah kita ubah ya. Oke, jadi ini kita balikin aja ke login. Kita handle kenapa dia errornya. Oke, login ini. Nah, di sini jadi si Laravel ini ngebacanya berurutan. Karena ini sama, dia cek yang paling akhir nih. Paling akhir kan login ini. Nah, ini kita ubah aja susunannya jadi kayak gini. Oke, kalau kita ke dashboard, nah ini udah nggak error lagi. Tapi kalau ke login nih tetap error ya, karena
di login ini metodenya post. Nah, ini kita samain aja deh dengan backslash gini, tapi dengan backslash ini artinya ini halaman root ya, tapi dengan metodenya post. Jadi untuk routing loginnya kita jadi nggak punya routing login. Oke, not found aja gini ya. Oke, coba kita login, kita benerin 1 2 3 4 5 6 login. Oke, berhasil. Kita mau create tambah data, nah bisa ya, aman sih harusnya nih. Oke, kita logout, nah bisa. Nah terus ini jadi keuntungannya gini ya, kita jadi lebih simple lah ya, karena memang si Laravel udah sediain. Oke, nah untuk di middleware sendiri ini sebenarnya kalau memang kita ada kebutuhan selain ngecek dia sesudah login, misalkan kita punya lagi pintu, dia udah harus untuk mengakses route ini istilahnya si user harus sudah login dan harus punya akses. Misalkan kita punya middleware untuk cek akses nih. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau memang si routing kita ini harus bisa diakses dengan kondisi si usernya punya akses. Nah, misalkan kita let's say punya ini ya, middleware check access. Jadi di middleware ini kita bisa punya 2 ya, atau lebih dari 1 lah ya. Nah, kita tampungnya dengan arah ini. Berarti kita sudah punya 2 pintu istilahnya. Jadi pintu pertama kita cek dia harus mempunyai kriteria dia bisa login ya, atau si email dan passwordnya sesuai lah ya, dia baru bisa masuk ke sini. Tapi ntar dulu, karena kita punya 2 pintu, ini nggak cuma dicek email dan username-nya bener atau enggak, harus lagi masuk ke tahap pengecekan pintu cek akses. Dia punya akses nggak nih untuk akses ini. Kalau dia punya akses, baru bisa gitu ya. Oke, jadi kayak gitu untuk middleware. Jadi bisa lebih dari 1 ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menggunakan autentifikasi bawahnya Laravel, di sini kan kita udah punya beberapa keuntungan ya. Ini kita bisa lebih simple, dan kita jadi nggak perlu buat middleware ini ya, karena kita sudah disiapin middleware yang punya Laravel. Oke, tapi ini biarin aja. Nah, kemudian kita jadi bisa punya properti untuk akses, misalkan dashboard. Ini crudenya kita geser aja deh. Gini. Dashboard itu kan ngarah ke view index ya. Index, oke. Nah, di bagian dashboard ini nggak bisa, kita login dulu. 1 2 3 4 5 6. Oke, teman-teman kalau ada yang kurang jelas jangan sungkan-sungkan buat nanya di kolom komentar ya, insya Allah dijawab. Ini isi konten, jadi kita bisa akses gini teman-teman ya, out user. Nah, ini buat ngambil user yang sudah terautentikasi. Nah, di user yang udah terautentikasi kan kita punya field yang namanya, kita cek ya, ada name, email. Nah, ini kita bisa ambil semua nih. Yang kita mau ambil mana? Contoh kita mau ambil name lah ya. Name. Gini, kita simpan. Oke, webnya juga kita simpan ya. Kita refresh. Apa yang terjadi di halaman dashboard? Ini kita bisa dapat name-nya nih. Nah. Oke, enak kan? Jadi kita bisa akses user yang sudah terautentikasi ya. Kita bisa ambil juga emailnya gitu kan. Nah, sip, mantap ya. Oke, dan lain-lain ya, pokoknya kita bisa ambil. Oke, selain dengan kita cek kayak gini ya, ini kan kita harus buat controller sendiri ya. Nah, sebenarnya Laravel juga dia udah nyiapin lagi.
Jadi dari routing semua sampai ke view itu dia udah nyiapin ya. Jadi di sini teman-teman bisa buka dokumentasi Laravel 7, masuk ke authentication. Nah, di sini teman-teman tinggal jalanin yang namanya Composer Require Laravel UI. Ini teman-teman akan langsung dibikinin paketan untuk login ya, istilahnya sama Laravelnya. Nah, mungkin untuk ini gua nggak bahas di video ini, mungkin di video selanjutnya gua coba bikin lagi login dengan cara kita pakai cara ini ya. Artinya kita akan dari controller sampai view-nya itu akan disiapin sama Laravelnya. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu. Nanti kita kalau ada kesempatan kita coba pakai cara ini ya, karena ini magic banget sih. Jadi semuanya udah disiapin dari controller sampai middleware-nya sampai ke registernya ya, udah disiapin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu share ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.